nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan syuhro dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan syuhro istifadah, sabit dia punya nasab. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya syuhro dan istifadah, tapi dengan ijma ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Ibadiyah dari kalangan Khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma. Itu kalau sudah sabit bil ijma, itu sudah di atas syuhra wa istifadah, saudara. Udah syuhra juga, istifadah juga, ijma lagi. Subhanallah. Nah sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah, udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini pelajaran demi pelajaran telah kita dapatkan. Apa yang disampaikan oleh guru mulia kita tadi, Habibunal Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga tadi apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan juga apa yang tadi dibahas, dipaparkan oleh Gus Wafi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Luar biasa. Semuanya saling terkait, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung, saudara, bahwa dari dulu sampai sekarang ini gerakan-gerakan mendelegitimasi daripada habaib dan ulama itu terus berlangsung. Nah, jadi nggak usah kaget. Nah, jadi hinaan kepada habaib, hinaan kepada ulama yang terjadi ini belakangan ini jangan kaget. Sebab dulu di tahun 1955 sampai 65, selama 10 tahun, saudara, bahkan dari sebelumnya, dari tahun 48, saudara, itu ada dulu yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu kalau mereka menghina ulama, dibilang apa? Ulama itu kadrun. Orang-orang sarungan itu orang-orang bodoh semua. Kemudian sampai di situ mereka katakan Islam itu agama pendatang. Jilbab itu pakaian orang Arab. Di Arab-Arabkan ajaran Islam. Bukan baru sekarang, bukan. Itu dari tahun 1926 ketika PKI itu muncul, itu sudah terjadi. Dari sebelum kita merdeka. Bahkan di tahun 1948 PKI berontak menguasai negara. Kalau mereka menang, disembelih semua habaib sama ulama. Ya Allah. Itu saja di tahun 48 ratusan kiai dan santri dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang sumur. Di Magelang, di mana tempat saudara. Nah, terulang lagi pemberontakan mereka di tahun 65. Memang mereka anti-Islam. Nah, sekarang ini saudara, istilah-istilah yang dulu mereka gunakan untuk menghina habaib, menghina ulama, terulang lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, kemarin banyak gak ulama-ulama yang disebut kadrun, saudara?
Itu kan kalimat dari PKI, saudara. Terus coba kemarin lihat, banyak yang mengatakan jilbab itu adat Arab, Islam itu agama pendatang, Habib itu imigran Yaman. Ini kalimat bukan baru sekarang. Dari tahun 48, dari tahun 26 PKI lahir, sampai 48 PKI berontak, sampai tahun 65 PKI juga melakukan pemberontakan. Nah, begitu masuk zaman Soeharto, mereka tiarap semua ya, kawan. Gak ada yang bisa bergerak. Karena apa? Karena Pak Harto tidak memberikan pintu sedikit pun juga untuk PKI bangkit, saudara. Dihabisi, nggak boleh. Nah, begitu rezim bertukar dari zaman ke zaman, masuk 10 tahun terakhir ini, mereka bangkit. Mereka masuk ke DPR, mereka masuk ke eksekutif, mereka masuk ke legislatif. Saudara, mereka masuk ke semua lini. Itu yang tadi diceritakan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Makanya sekarang mereka berani ngatain habaib lagi, berani ngatain ulama lagi. Tapi mereka tahu habaib dan ulama ini kalau bersatu mereka nggak menang. Makanya diadu saat ini. Makanya saya mau tanya di sini, siap bersatu? Ya. Siap ikut ulama? Ya. Siap ikut habaib? Ya. Takbir! Shallu 'alan nabi. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Ikhlaskan saja perjuangan kita untuk Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Allah janjikan, in tansurullah, kalau kamu sekalian betul-betul memenangkan Allah, membela Allah. Apa sih maksudnya memenangkan Allah? Menegakkan agama Allah, menjalankan perintahnya, menegakkan syariatnya. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saudara, yansurkum, niscaya Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Nggak ada tuh PKI bisa menang dari kita, saudara. Nggak ada. Nggak ada tuh sekarang begal-begal nasab bisa menang dari para habaib dan para ulama. Nggak ada. Syarat, tegakkan syariat Allah, jalankan perintah Allah, ikhlaskan hanya ibadah kepada Allah. Saudara, Allah janji yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Niscaya pasti Allah akan menangkan kamu dan Allah mantapkan, kuatkan kau punya langkah semua. Subhanallah. Begitu saya mau tanya semua, siap bela Allah? Ya. Siap menangkan Allah? Ya. Siap tegakkan syariat Allah? Ya. Takbir! Saudara, kalau orang udah dimenangkan oleh Allah, saudara, fala ghalibalakum. Kalau kamu sekalian ini, saudara, udah memenangkan Allah, membela Allah, menegakkan syariat Allah, nggak ada yang bisa ngalahin kita, saudara. Nah, begitu yuk, rame-rame kita tegakkan agama Allah. Apalagi zaman sekarang, udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab, bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara, udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong ngebotol. Lu nggak paham gue ngomong ngebotol. Astagfirullahaladzim. Benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Dan tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara. Jangan kita ngaku ahlus sunnah tapi nggak paham ahlus sunnah itu apa. Ngaku ahlus sunnah tapi benci sahabat Nabi. Dari mana jadi ahlus sunnah? Ngaku ahlus sunnah tapi benci anak keturunan Nabi. Dari mana ahlus sunnah? Saudara, justru ahlus sunnah wal jamaah sangat menghormati, memuliakan dan mencintai para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Betul? Betul? Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta sahabat? Takbir! Termasuk yang diceritakan Habib Hanif tadi, ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham.
Banyak yang imannya belum kuat. Dulu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, saudara. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam bercerita kepada masyarakat di Mekah, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian mu'alaf yang baru masuk Islam, yang imannya lemah, terpengaruh dengan provokasi Abu Jahal. Abu Jahal bilang, apa kalian masih percaya sama Muhammad? Mana ada manusia bisa jalan itu pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, saudara, hanya dalam waktu sebagian malam. Ini cerita bohong, ini gak masuk di akal, ini cerita orang gila, saudara. Itu mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam, murtad keluar. Padahal itu cerita tentang mukjizat, saudara. Nah, jadi nggak usah kaget kalau sekarang ini kita umbar cerita karomah, orang-orang bodoh akan mengingkari. Orang-orang yang nggak ngaji, nggak ngerti akan mengingkari. Itulah akhirnya keluar halu, khurafat, tahayul, pembodohan. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu para dai, para ustadz, para habaib, para kiai, hati-hati. Kalau cerita tentang bukan nggak boleh, hati-hati. Nah, lihat situasinya, lihat kondisinya, saudara. Dan kepada umat juga kita minta hati-hati. Kalau Anda mendengarkan cerita karomah, dan cerita karomah itu ada sanadnya, saudara, disampaikan oleh orang alim yang memang berilmu, yang memang mempunyai sanad, nggak ada alasan untuk kita tolak. Kecuali kalau cerita karomah itu, saudara, dikarang-karang orang, nggak ada sanadnya, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kitab yang menceritakan, boleh kita tolak. Tapi jangan lupa, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan percaya bahwa karamah itu ada, saudara. Bahkan sampai, saudara, semua mazhab Ahlus Sunnah sepakat karamah itu ada. Baik yang mazhab Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, sampai kalangan Wahabi percaya karamah itu ada, saudara. Jadi nggak main-main, Syiahnya, Wahabiynya, semua percaya karamah itu ada. Yang nggak percaya dengan karamah adalah, saudara, tidak lain dan tidak bukan Mu'tazilah. Ada seorang ulama Ahlus Sunnah ditanya, kenapa Mu'tazilah nggak percaya karamah? Apa jawabnya? Iya, karena ulama Mu'tazilah nggak ada yang punya karamah. Karena ulama mereka nggak ada yang punya karamah, nggak ada kitab-kitab Mu'tazilah menceritakan karamah ulama mereka, jadi mereka nggak percaya karamah itu ada. Padahal karamah itu ada cerita di Quran, tadi sudah disebutkan, saudara. Ada cerita Sayyidatuna Maryam alaihissalam, saudara, bagaimana Allah berikan makanan begitu saja, saudara, tanpa ada usaha, maidah minas sama, saudara, luar biasa. Coba lihat. Ini bukan Nabi, saudara, tapi ada karamahnya. Kemudian Ashabul Kahfi ada karamahnya. Kemudian Asif di zaman Nabi Sulaiman memindahkan itu singgah Raju Balqis, saudara, dengan jarak, saudara, ribuan kilometer hanya dalam waktu sesaat. Itu semua karamah. Dan tadi Habib Hanif cerita soal ashab yang ada di goa, saudara, bertiga, yang batu bergeser. Itu semua karamah. Karamah itu ada sabit bil Quran was sunnah wal ijma'. Jadi kalau ada mengingkari, dia bukan Ahlus Sunnah. Begitu, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tadi kan dikatakan oleh Gus Wafi, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, saudara. Nah, di mana sumber hukum yang disepakati ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kalau ada yang menolak ini, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Singkat. Nah, sekarang bicara soal nasab, saudara. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan suhro dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan suhro istifadah, sabit dia punya nasabnya. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya suhro dan istifadah, tapi dengan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Ibadiyah dari kalangan Khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi thabitun bil ijma'. Itu kalau sudah thabit bil ijma', itu sudah di atas suhra wastifadah, saudara. Udah suhra juga, istifadah juga, ijma' lagi. Subhanallah. Nah, sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah, udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam, saudara, kayak mujtahid. Saya batalkan nasab Ba'alwi. Paling lo menyan.
Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, udah gitu pakai menyatakan walaupun ulama sedunia memberikan fatwa nasab Ba'alwi itu benar, saya tetap akan menolak. Sampai dirinya kayak imam di atas imam. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres tuh. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan. Edan itu ya kawan. Sama gitu saya mau tanya, mau belajar sama ulama apa ulama-ulamaan? Saya tanya, ini ada ulama, ada dua nih, Habib Ahmad. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap ikut habaib? Siap habaib dan kiai bersatu? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Nah, maka itu di pengajian ini sebelum saya mengakhiri, yuk sama-sama kita belajar kiri-kiri aswaja. Setuju gak? Setuju gak? Sama-sama kita baca kiri-kiri aswaja. Nah, ini Habib Muhammad bin Hadi, Habib Hanif, Habib Bagir udah ada tuh di handphonenya tuh. Kiri-kiri gesida. Coba satu mic kasih Habib Hamzan, satu di sini nanti buat Habib Hanif. Rame-rame diajarin dulu Habib Hanif cara nyautnya bagaimana, nyambutnya. Nah, biar semangat. Setuju? Dan kita minta dengerin tuh ntar tuh kata-katanya. Kalau di sini ada hadroh, lagi sholatul-lohnya hadrohnya yang kencang. Tapi lagi syair dibaca, hadrohnya kecilin. Nah, supaya apa? Supaya isi syairnya kita dengar. Itu pelajaran tuh. Oh, ahlus sunnah begitu. Oh, cirinya begitu. Kalau nggak begitu, bukan ahlus sunnah. Siap? Siap? Ya, ayo rame-rame. Kayak saya persilakan Habib Hanif dan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Silakan, yang lain nanti ngikutin. Nanti kalau pas inilah ciri-ciri aswaja, semuanya ikut, bisa ya? Yang nggak ikut, ini pengikutnya Mama Gufron. Semuanya ikut, semuanya kompak, semuanya. Salatullah